Ya baik, salam, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama dengan kebenaran Tuhan. Biar Tuhan memberikan kewahyuan kepada setiap kita. Kami menaikkan syukur kepada Bapa di surga untuk kesempatan ini Tuhan. Kami kembali datang kepadamu menghadap kehadirat-Mu, kami merendahkan hati kami. Kami berdoa, kami membelas kasihan-Mu untuk memberikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami dan memberikan kuasa-Mu untuk kami dapat melakukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan untuk kesempatan petang hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, semangat rindu berjumpa Yesus. Ya. Semangat rindu berjumpa Yesus. Ayat ini saya ambil dari satu kisah, yaitu tentang Zakheus. Di dalam Kitab Injil Lukas pasal 19 ya. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah, 4 Injil, Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatat tentang perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus hanya Kitab Injil Lukas. Injil yang lainnya, Injil Matius, Markus, dan Yohanes tidak menulis. Nah, itu tidak perlu menjadi suatu persoalan, tidak perlu dipermasalahkan, karena memang Injil Yesus Kristus itu terbagi menjadi 4 bagian. Intinya adalah saling melengkapi dalam kisah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus selama berada di atas bumi. Nah, saya mau bacakan ayat ini. Judul di atas yaitu tertulis tentang Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya. Seorang yang kaya. Jadi Zakheus ini seorang yang kaya. Dia mengumpulkan harta cukup banyak. Dari sejak muda dia bekerja dengan semangat, dengan giat, segiat-giatnya untuk bekerja, untuk membanting tulang, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ya mungkin tentunya mereka juga berpikir kalau Zakheus menjadi orang kaya pertama kali bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua, bisa untuk keperluan anak istrinya kalau dia sudah menikah. Ya, di sini tidak dituliskan Zakheus menikah atau tidak, tapi yang jelas Zakheus punya rumah. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, orang kaya ini ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Wah, luar biasa. Ini orang kaya, ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Wah, jadi pada waktu itu ketika orang mendengar di Yeriko bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko, orang berbondong-bondong, berjubel-jubel untuk ingin melihat orang apakah Yesus itu. Nah, salah satu di antaranya Zakheus yang berkata, orang apakah Yesus itu? Ya, mungkin berita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya sudah terdengar. Berita itu sampai ke kota Yeriko. Itu makanya ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, orang berjubel-jubel, berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Nah, Zakheus ini badannya pendek. Ya, makanya ketika dia ingin melihat Yesus, dia tidak berhasil.
Tetapi Sakyus ini memang yang orangnya cerdas. Orang cerdas, orang cerdik, orang semangat. Nah, makanya dalam ayatnya berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi semangat Sakyus ini bukan hanya sekedar semangat bekerja, tetapi semangat untuk melihat Yesus. Orang apakah Yesus itu? Ini, saudara. Jadi Sakyus itu rindu, sangat rindu, sangat lapar, sangat haus, jiwanya betul-betul rindu, ingin ketemu dengan yang namanya Yesus. Ini orang kaya, saudara. Nah, sebenarnya orang kaya ini walaupun pendek, kalau dia orang kaya, dia kalau mau menggunakan keuangannya bisa. Kita kasih uang, kamu minggir, aku tak mau lihat Yesus. Bisa kan? Tetapi Sakyus tidak demikian. Sakyus rupanya bukan orang tipe yang gampang mengeluarkan uang untuk melakukan sesuatu. Sakyus ini adalah seorang pemungut cukai. Dia orangnya masalah uang begitu kejam. Ya. Apalagi ketika dia nagih pajak, saudara. Dengan wajah yang garang, dengan muka yang geram, dengan mata yang sedikit mungkin agak melotot, begitu, saudara. Untuk apa? Untuk memaksa supaya orang-orang yang membayar pajak itu bisa membayar lebih dari apa yang sebenarnya. Itu Sakyus, saudara. Jadi semangat kerjanya luar biasa. Dia menjadi seorang tukang tarik pajak yang dinamakan pemungut cukai. Dan pemungut cukai itu orang yang paling banyak dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena mereka menjadi tangan kanannya penjajah Roma. Nah, saudara baca dalam ayat selanjutnya, ya. Ayat yang kelima berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Tadi saya katakan, apakah Sakyus punya anak, punya istri? Saya tidak tahu, tetapi di sini tidak dituliskan. Tapi Yesus berkata, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Ya, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan apa, saudara? Sukacita. Ya. Menerima dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan semangat. Saudara, gak setengah-setengah, saudara. Menerima Yesusnya bukan setengah-setengah, tetapi dengan sukacita, dengan hati yang sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Biasa kan? Jadi ini yang mengatakan dia menumpang di rumah orang berdosa pasti orang yang menganggap dirinya orang suci, yang menganggap dirinya orang benar, saudara. Menganggap Sakyus itu orang yang paling berdosa. Dibandingkan dengan dirinya orang-orang yang telah bersungut-sungut itu, saudara. Saudara perhatikan ya selanjutnya. Ya, ada apa dengan Yesus? Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, perjumpaan Yesus dengan Sakyus, perjumpaan Sakyus dengan Yesus tidak sia-sia. Yang pertama, Sakyus hidupnya berubah total
180 derajat. Yang tadinya dia dari orang yang garang, orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang angkuh, orang yang kikir, berubah 180 derajat menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang pemerhati, menjadi orang yang memperhatikan orang-orang miskin. Kekayaannya 50% dipersembahkan, dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Coba saudara bayangkan, kalau seandainya kekayaan Zakheus itu 100 miliar, 50 miliar dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Luar biasa, saudara. Jadi orang yang mempunyai satu perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, dan ada satu perubahan, menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara, itu belum cukup, saudara. 50% dibagi-bagikan kepada orang miskin. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertanyaannya, ada nggak orang yang diperas Zakheus pada saat itu? Saya yakin orang-orang yang merasa hidupnya diperas mendengar berita itu, wow, mereka berbondong-bondong untuk mendapat pengembalian. Di sisi yang satu mungkin di sini tidak dituliskan, saudara. Kalau itu yang terjadi di negeri kita mungkin seperti itu. Tapi kalau di sana saya nggak tahu. Ya. Kalau yang terjadi di masyarakat kita mungkin seperti itu. Saya yakin. Orang yang merasa hidupnya diperas, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, mereka akan berbondong-bondong. Berapa kali dia diperas? Ya, setahun sekian kali. Ya, bayangkan orang bayar pajak kan 1 tahun sekali. Ya, berapa tahun dia diperas dan berapa kali dia diperas? Ya, dia akan datang kepada Zakheus untuk mendapat pengembaliannya. Saudara, Zakheus orangnya luar biasa. Dia bukan hanya sekedar semangat bekerja, tapi dia punya semangat untuk berjumpa dengan Yesus. Dia bukan hanya sekedar bersemangat untuk berjumpa dengan Yesus, tapi dia juga punya semangat untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Saudara, sikap seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan suka. Dan Alkitab mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara, karena apa? Karena Zakheus menerimanya Yesus tidak setengah-setengah. Bukan hanya mulut dia menerima Yesus, tetapi dengan hati. Ketika hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya berubah. Yang tadinya hatinya dikuasai dengan keangkuhan, dengan kekejaman, dengan kebengisan, dengan kejahatan, dengan keserakahan, dengan kekikirannya, berubah 180 derajat. Menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang pemerhati, menjadi orang yang suka berkorban, rela mengorbankan harta kekayaannya untuk kepentingan orang lain. Saya percaya ketika dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus, menjadi orang yang suka beribadah, suka berbakti, suka memuliakan Tuhan, mereka pasti juga memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan anak-anak Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan. Kenapa? Karena Zakheus sudah berubah jiwanya, sudah berubah hatinya. Karena apa? Karena ada Yesus. Bapak Ibu Saudara,
Yesus tidak berhenti sampai di situ. Apa alasannya terjadi keselamatan pada rumah ini? Alasannya demikian, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, orang ini pun anak Abraham. Ternyata Zakius termasuk salah satu dari anak Abraham, salah satu dari keturunan Abraham. Terdapat dari mana? Mendapat silsilah dari mana? Kalau anak Abraham, lalu keturunan dari suku apa? Saudara, Alkitab mencatat di dalam Roma pasal 4 ayat 12 berkata, mari kita akan baca ayat itu. Apa yang membuat alasan Yesus berkata orang ini pun keturunan Abraham? Alasannya apa? Coba dibaca dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-12. Ya, ayat ini berkata, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum bersunat. Artinya apa? Bapak Abraham itu menjadi bapak orang percaya, baik untuk orang yang bersunat maupun orang yang tidak bersunat. Nah, dunia ini hanya terbagi menjadi dua manusia itu, saudara. Manusia bersunat dan manusia tidak bersunat. Nah, orang yang bersunat itu adalah notabene-nya adalah orang-orang keturunan Abraham. Tetapi ada juga orang yang tidak bersunat tetapi imannya mengikuti jejak Abraham. Itu, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jadi apakah itu orang bersunat atau tidak bersunat? Kalau orang itu mau mengikuti jejak Abraham, dialah anak Abraham, dialah keturunan Abraham. Ya. Dia keturunan bukan keturunan secara lahiriah, secara badaniah saja, tetapi keturunan sebagai suatu kebenaran. Ya. Keturunan sebagai suatu kebenaran, orang-orang yang dibenarkan. Abraham itu dibenarkan karena percaya, karena imannya. Demikian juga Zakius, dia menjadi anak Abraham karena dia percaya Yesus, karena dia menerima Yesus dengan sukacita. Sekarang demikian juga Bapak Ibu Saudara kita semua. Bapak Ibu Saudara menjadi salah satu garis besar keturunan Abraham sebagai orang-orang yang dibenarkan, bukan karena saudara anak Abraham, tidak, tetapi karena saudara percaya Yesus. Yesus yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati, mati karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Dan dia bangkit untuk membenarkan kita orang percaya. Jadi saudara dan saya dibenarkan karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Benar secara alam roh. Allah memandang saudara dan saya sebagai orang yang dibenarkan karena percaya Yesus. Coba kita baca dalam ayat itu. Saudara, ayat 24 berkata, 23-24. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa Allah kita. Jadi siapa yang menjadi keturunan Abraham adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Seperti Zakius, dia menerima dengan sukacita.
Demikian juga Bapak Ibu Saudara pada saat hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar dengan penuh sukacita, menerima dengan penuh sukacita, saudara ada perjumpaan dengan Yesus. Yesus akan mengubah hati Bapak Ibu Saudara kita semua sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Mungkin tidak seperti Sakyus, tetapi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau mengubah kita sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami terima dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Kami percaya mampu mengubah hidup kami seperti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kami untuk menjadi hamba-hambamu, menjadi umatmu, menjadi alat kemuliaanmu, untuk memberitakan kabar baikmu, kabar keselamatanmu, sebab di bawah kolong langit di muka bumi tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.